Real Madrid menjadi tamu bagi Villarreal pada laga pekan ke-10 La Liga 2020-2021. Pada duel di Estadio de la Cerámica itu, Real Madrid harus puas dengan skor imbang 1-1. Real Madrid kehilangan Karim Benzema dan Sergio Ramos. Absennya dua pemain kunci itu awalnya tak terasa karena Madrid unggul cepat pada menit kedua dari gol Mariano Diaz. Akan tetapi Madrid kesulitan di babak kedua dan kebobolan dari gol penalti Gerard Moreno pada menit ke-76. Madrid harus puas dengan skor akhir 1-1 dari tim yang berada di posisi kedua klasemen La Liga. Hasil ini menempatkan Madrid dalam tekanan karena di laga sebelumnya mereka kalah dari Valencia dengan skor 4-1. Berbicara soal penalti Villarreal, Chukwueze dijatuhkan pivot Courtois dan wasit menunjuk titik putih. Gerard Moreno sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Pada menit ke-75 skor menjadi imbang 1-1. Daftar peminat Isco semakin bertambah panjang setelah Arsenal dilaporkan tertarik memboyong playmaker Real Madrid tersebut. Arsenal kini tengah membutuhkan playmaker baru. Ini dikarenakan mereka akan mendepak Mesut Ozil. Alhasil mereka butuh tambahan pemain kreatif di skuad mereka. Itulah mengapa Isco dinilai cocok akan kebutuhan Mikel Arteta tersebut. Rencana Barcelona untuk menerapkan Jorginho Wijnaldum mendapatkan kendala baru. Gelandang Liverpool itu dilaporkan juga menjadi incaran dari Real Madrid. Corriere dello Sport melaporkan Zidane tengah mencari gelandang baru untuk timnya. Pasalnya musim depan mereka kemungkinan akan ditinggal oleh Luka Modric. Sang gelandang kabarnya tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Zidane. Jadi Zidane menilai Wijnaldum akan jadi pengganti yang bagus untuk sang gelandang karena kemampuannya yang komplit. Gosip kepindahan Isco ke Everton nampaknya tidak akan jadi kenyataan setelah Carlo Ancelotti selaku pelatih Everton membantah rumor tersebut. Ancelotti menegaskan bahwa rumor timnya akan menampung Isco di bulan Januari nanti adalah tidak benar. Ia menyebut bahwa kabar itu benar-benar sebuah kebohongan semata. Tidak benar kabar yang menyebutkan saya ingin mendatangkan Isco. Kami belum memikirkan apa yang akan kami lakukan di bursa transfer Januari. Jadi rumor tersebut hanyalah omong kosong belaka, ujar Carlo Ancelotti. Real Madrid dalam situasi yang tak konsisten jelang melawan Villarreal. Namun pelatih Villarreal Unai Emery menegaskan Los Blancos tidak pada kondisi rentan. Melawan kami mereka tidak akan lebih rentan, karena untuk mencapai puncak klasemen mereka harus mengalahkan kami. Juga mereka bermain melawan Inter 4 hari kemudian, yang merupakan pertandingan yang sangat penting. Saya pikir dalam 2 pertandingan itu kita akan melihat Real Madrid yang terbaik. Saya tidak bisa membayangkan skenario akan ada pemain yang diistirahatkan dan dirotasi, ujar Unai Emery. Iker Casillas yang telah pensiun bermimpi untuk bisa kembali ke Real Madrid. Sebelumnya ia pernah bermain di klub ibu kota Spanyol itu selama 25 tahun. Casillas memutuskan gantung sarung tangan pada Agustus lalu usai membela FC Porto. Masalah kesehatan menjadi faktor utama di balik keputusan kiper 39 tahun itu untuk pensiun. Ia sempat mengalami serangan jantung saat latihan pada Mei 2019. Pria asal Spanyol tersebut kini tengah mempersiapkan diri untuk menyongsong karir berikutnya di dunia kepelatihan. Ia sangat berharap bisa kembali ke klub yang membesarkan namanya Real Madrid. Vinicius Junior akhirnya buka suara perihal gosip tak sedap perseteruan antara dirinya dengan striker utama Real Madrid Karim Benzema. Gosip ini muncul usai duel Madrid kontra Borussia Mönchengladbach di Liga Champions sebulan lalu. Kini Vinicius akhirnya buka suara membantah tudingan tersebut. Dia menjamin bahwa hubungannya dengan Benzema masih sangat baik dan komentar pedas itu hanyalah sebuah kode rahasia. Insiden itu hanyalah suara. Suara itu bukan untuk saya. Di antara pesepak bola profesional kita tahu betul apa artinya. Ada kode-kode yang Anda tidak akan mengerti. Karim dan saya bukan hanya rekan setim yang memang sudah terbukti, tapi kami berdua adalah profesional dan kami mengenal lapangan tempat kami bergerak. Hubungan saya dengan Karim Benzema sangat baik, ujar Vinicius Junior.
Real Madrid dibuat harap-harap cemas ketika Sergio Ramos ditarik keluar saat membela timnas Spanyol di ajang UEFA Nations League. Untungnya, cedera yang dialami oleh sang kapten tidak begitu parah. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya diketahui bahwa Sergio Ramos mengalami cedera hamstring di kaki kanannya. Kabar tersebut diketahui dari pernyataan yang dikeluarkan Real Madrid lewat situs resmi mereka. Real Madrid tidak mengatakan berapa lama Sergio Ramos harus menepi dari lapangan. Namun berdasarkan prediksi, kemungkinan Ramos bisa merumput kembali saat Madrid berhadapan dengan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Jika benar, maka Sergio Ramos akan melewatkan 3 laga, karena Los Blancos bakalan berhadapan dengan salah satu klub raksasa Italia, Inter Milan. Winger Real Madrid Eden Hazard telah pulih dari COVID-19 berdasarkan laporan Marca. Dia dilaporkan pulih dari COVID-19 bersama bek asal Brazil Eder Militão. Sebelumnya kabar serupa juga datang dari Casemiro. Dia dilaporkan pulih dari COVID-19 berdasarkan hasil tes terakhir pada Rabu 18 November 2020. Ini merupakan kabar baik bagi Real Madrid dan sang pelatih Zinedine Zidane. Eder Militão bisa menjadi solusi bagi absennya Sergio Ramos dan Rafael Varane yang menderita cedera saat membela tim nasional. Sergio Ramos memang tidak lagi muda, tetapi pesonanya masih sangat menarik. Laporan terbaru menyebutkan 6 klub dengan status Big Six di Liga Primer ingin memakai jasa Sergio Ramos. Dikutip dari 90 Main, 6 klub tersebut yakni Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Erling Haaland angkat bicara terkait sang putra Erling Braut Haaland yang dirumorkan akan pindah ke Real Madrid. Haaland senior menegaskan kabar itu tidak benar karena anaknya itu fokus sepenuhnya di Dortmund. Ketika Anda bermain dengan baik, maka wajar banyak klub besar meminati Anda. Apa yang kalian sebutkan itu hanyalah spekulasi. Untuk saat ini Erling Haaland atau saya tidak memikirkan klub-klub yang ingin mengamatinya saat ini, ujarnya dikutip dari Sport One. Striker Real Madrid Luka Jovic dinyatakan positif COVID-19. Penyerang berusia 22 tahun tersebut dinyatakan positif setelah kembali dari membela timnas Serbia. Luka Jovic diumumkan Real Madrid positif COVID-19 setelah menjalani tes PCR. Sebelumnya, ia dinyatakan negatif ketika Federasi Sepak Bola Serbia mengumumkan bahwa ada 3 pemain di tim nasional yang terpapar COVID-19. Jovic pun kini harus menjalani karantina hingga dinyatakan negatif saat menjalani tes selanjutnya, seperti dikutip dari AS. Hal tersebut berimbas kepada Real Madrid yang tidak bisa memainkannya ketika menghadapi Villarreal di Liga Spanyol dan Inter Milan di Liga Champions. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane geram El Real harus menjalani jadwal super padat. Tim ibu kota Spanyol tersebut bakal melakoni 11 laga hingga akhir tahun ini. 2 pekan ke depan, Madrid harus selalu bermain setiap rentang 3 hari. Usai laga kontra Villarreal, mereka akan menghadapi Inter Milan di Liga Champions pada 26 November. El Real kemudian berturut-turut harus bersua dengan Deportivo Alaves 29 November, Shakhtar Donetsk 2 Desember, dan Sevilla 5 Desember. Situasi semakin sulit untuk Madrid karena beberapa pemain mereka yang saat ini harus menepi. Zidane tampaknya begitu pusing dengan kondisi ini. Pelatih asal Perancis tersebut mengecam penyelenggara kompetisi yang dianggapnya membuat jadwal pertandingan tanpa memperdulikan kesehatan dan kebugaran pemain. Saya tidak ingin berdebat, tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa jadwal pertandingan ini terlalu padat. Saya melihat itu dan saya memikirkan tentang kesehatan para pemain. Semua pertandingan kami nyaris tanpa berhenti. Pelatih seperti kita harusnya didengarkan. Saya hanya memikirkan tentang kesehatan para pemain dan juga kualitas sepak bola dalam pertandingan kami, ujar Zidane dikutip dari Marca.